Selamat pagi petani Indonesia. Hari ini kita akan meliput ya bagaimana proses pembuatan media cangkok ya, media cangkok biasa maupun media cangkok sisip ya. Contohnya seperti ini ya. Jadi kita membuat medianya, kemudian media cangkok sisip atau media cangkok itu kemudian dimasukkan ke dalam plastik ya. Nah, pemakaiannya cuma nanti dibelah ya, dibelah pakai pisau atau triplek, kemudian ditempelin gitu aja ya, kemudian diikat ya. Jadi ini media bisa bikin sendiri ya. Teman-teman petani Indonesia bisa nyetok, misalnya nyetok mau 10, 20, 40, jadi suatu saat bisa dipakai ya, tidak harus dadaan ya. Nah, caranya bagaimana ya, nanti akan kita share ya bagaimana proses pembuatannya ya, pembuatan media cangkok ya. Nah, media cangkok ini kelebihannya sangat mudah ya, membuatnya sangat mudah. Kemudian besar kecilnya tergantung batang yang mau dicangkok ya. Kemudian dia lebih simple ya, efektif, lebih mudah ya cara prakteknya ya. Kalau misalnya kita mau cangkok ya. Nah, cangkok apa? Bisa cangkok stek sisip ya, bisa cangkok biasa, bisa menggunakan media ini ya. Nanti akan kita jelaskan prosesnya seperti apa ya. Ikuti aja sebentar lagi ya. Nah, ini diantaranya bahan-bahan yang akan dibuat untuk media cangkok ya, atau media cangkok sisip ya. Diantaranya ada ini daun bambu ya, yang sudah dihaluskan. Kemudian ada kokopit tuh ya, jadi sabut kelapa yang sudah dihaluskan, ada di toko pertanian ya, gampang didapatkan itu ya. Setelah kokopit, nah ini adalah cairan yang untuk nyampur fermentasi agar medianya bisa tambah subur nanti kalau dipakai untuk nyangkok ya. Nah, ini kokopit ya, kokopit pakai 2 ya. Kemudian ini daun bambu ya, daun bambu juga 2 ya, kokopit 2, daun bambu 2, kemudian sekam bakar 1 ya, sekam bakar 1. Jadi perbandingannya 2, 2, 1 ya. Kemudian dicampur, diaduk, campur supaya merata ya. Harus merata ini nyampurnya ya, supaya formulanya jadi bagus ya. Merata semua dengan sabar ya. Nah, setelah sudah campur, diratain karena nanti akan kita beri cairan ya, cairan untuk zat pengatur tumbuh ya, yang bisa menyuburkan media ini. Jadi media ini terfermentasi ya, dengan zat pengatur tumbuh. Jadi selain tadi daun bambu, kokopit sama sekam bakar, dikasih ini cairan yang sudah dikasih air ya. Kemudian dicampurkan di campuran tadi ya, yang sudah diaduk ya. Nah, kemudian setelah dikasih cairan ini nanti dicampur lagi supaya cairannya merata. Jadi membuat media ini jadi lembab sebelum masuk plastik ya. Mudah sekali cara membuatnya ya, media cangkok sisip ini ya. Simpel, mudah sekali. Tinggal nanti kalau sudah dicampur, baru nanti disiapkan untuk siap diwadahi
Tapi ini harus campur dulu cairannya ya untuk melembabkan media ini. Nah ini udah campur, jadi formula ini udah lembab ya. Jadi tidak terlalu basah tapi juga tidak kering karena ini untuk fermentasi. Nah saat fermentasi itu saat ditaruh di plastik ya. Ini kita siap-siap mau memasukkan ke plastik ya. Tidak pakai alas tangan nggak apa-apa, ini masuk ke plastik ya. Simpel sekali, pakai alat apa aja bisa, potongan dari botol mineral bisa untuk memasukkan ke plastiknya. Nah seberapa besar plastiknya sesuai dengan yang menjadi kebutuhan kita, mau kecil, tanggung, besar. Nah itu disesuaikan nanti dengan mungkin batang tanaman tabu lampet yang ada di rumah kita itu sebesar apa gitu. Cuma kan ada rata-rata yang agak kecil, satu jari kelingking misalnya besarnya batang, bisa pakai yang kecil, tapi pada umumnya pakai yang agak besar ya. Kalau batangnya kira-kira sudah diameter 4-5 cm ya, pakai buat plastiknya yang besar. Ini hanya kita contoh saja bagaimana memasukkan ke plastiknya ya. Gampang banget ini ya, siapin plastik, kemudian siapkan juga talinya, rafia. Begitu udah padat, intinya harus padat ya, harus padat, nalinya juga harus kenceng. Coba lihat ini ya, ini nanti nalinya kenceng ya, supaya nggak kempes ya. Kalau kempes nanti kurang bagus. Ini dipadetin nih, setelah dipadetin ya, ditekan ya, gampang kan buatnya, gampang sekali. Nah ini setelah kenceng baru diikat, dipepetin di plastiknya supaya dia kenceng. Iya, talinya juga jangan terlalu pendek supaya kemudian disisakan juga ini plastik yang ujungnya kelawirnya itu supaya nanti untuk bahan apa ketika mau dicangkok untuk diikat ya di batangnya. Ini salah satu contoh. Kemudian setelah itu bisa dilabelin ya, terserah ya mau melabelin, mau dikasih judul apa bisa. Kalau misalnya ini dijadikan wacana home industry misalnya ya, dikasih aja stiker ya. Bikin stikernya juga gampang banget, tulisannya sesuai dengan yang kita inginkan ya, supaya apa, supaya rapi ya. Nah ketika ini belum dipakai kan bisa disimpan, semakin disimpan lama semakin bagus karena terjadi fermentasi yang sempurna ya. Nah ini jadi kan tinggal madai ini, nah gampang banget kan. Nah ini yang membuat saya masukkan supaya menjadi motivasi buat teman-teman, bisa dijadikan wacana home industry. Ini bisa dibagi ke teman-teman tetangga desa, teman-teman yang penghobi tabu lampet, bisa dijadikan media cangkok yang praktis ya, bisa dibawa kemana aja. Kalau biasanya kan nggak praktis, belepotan, tangannya kotor. Ini udah tinggal simpen ya, stok di rumah. Ketika ada batang yang mau dicangkok, langsung aja ambil, belah ya, kemudian dikasih olesan atau stek, kemudian disisipi plastik, pasang ini media cangkoknya. Tinggal nunggu berapa lama, dikasih tanggalan misalnya 4 minggu sampai 5-6 minggu ya, baru mulai muncul akarnya. Rata-rata ya 5-6 minggu ya, akarnya mulai keluar sempurna ya. Dan formula media ini sudah diformulasikan memang dengan ramuan agar akarnya tumbuh banyak dan kuat. Saya kira gitu ya. Ini siap untuk disimpan, siap untuk dibagikan, siap untuk dikirim kemana saja bisa nih, keluar Jawa kemanapun bisa kalau sudah begini ya kan. Misalnya ada saudara di luar kota yang membutuhkan ya, tinggal ngirim ini di paket ya, pakai ekspedisi apa, monggo aja ya kan. Ya ini teman-teman ya, semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman agar tergerak untuk segera membuat sendiri. Nah intinya saya kepengen panjenengan membuat sendiri
Ini inspiratif sekali Pak. Apa bedanya Ya. mencangkok dengan media ini dibanding dengan media yang seperti biasanya? Kelebihannya mungkin nih kalau Kelebihannya menggunakan. ya? Ini maksudnya dibuat media cangkok ini ya. Ini bisa untuk media cangkok biasa seperti layaknya nyangkok, bisa juga untuk media teks atau cangkok sisip ya, yang hanya di samping tok yang disisip kemudian dicangkok. Ya bedanya beda banget ya. Kalau ini kan terutama di lebih praktisnya ya, cara makainya lebih praktis, kemudian lebih mudah, lebih cepat juga, nggak ribet gitu ya. Kemudian ini bisa di stok untuk disimpan lama ya. Jadi waktu kita pengen nyangkok tinggal ngambil media ini, kemudian itu dikerat pohonnya langsung ditempelin, ikat, cepat sekali. Jadi lebih praktis, lebih efisien, lebih hasilnya juga, hasil cangkokannya akan lebih mudah keluar akarnya, karena ini formulanya udah dikondisikan macam-macam. Tadi kita sudah lihat dari pohon bambu, daun bambu ya, daun bambu, kemudian sekam bakar sama kokopit. Nah, 3 bahan itu kemudian diramu menjadi satu ya, kemudian masih dicampur dengan formula untuk YPT ya, untuk iat pengatur tumbuhnya itu disiramkan di sini jadiin satu supaya ada terjadi fermentasi selama beberapa hari. Kan ini pada saat dibuat itu kan tidak langsung dipakai, bisa disimpan. Nah, disimpan semakin lama semakin bagus ya. Dan dia tidak kering karena memang pada saat masukin ke plastiknya dia dalam kondisi lembab ya. Jadi kayak difermentasi langsung ya di dalam plastiknya ini ya. Mau dipakai langsung bisa, mau lama bisa ya. Saya kira itu kelebihannya ya. Jadi kalau misalnya kalau bisa kan yang punya tabu lampot banyak, yang punya kebun banyak, yang memang ada kesempatan untuk dicangkok, yang bikin sendiri Mbak. Nah, kenapa? Ya, kenapa bikin sendiri? Dia lebih efisien, lebih murah. Bahan bakunya juga gampang didapatkan. Kalau cuma sekam bakar, daun bambu, sama kokopit kan banyak ya, di toko pertanian banyak. Tinggal niat kita meramunya saja ya. Kemudian kalau misalnya tingkat kebutuhan kita sudah tercukupi, ada kelebihan produk, bisa itu dijadikan wacana home industry ya kan, bisa dibagi ke teman-teman sehobi yang dia nggak sempat membuat. Nah, dia bisa dibagikan ke sana atau gimana, barter apa dan sebagainya bisa ya. Kalau misalnya untuk home industry ini bisa dijual juga ya dengan harga yang terjangkau misalnya begitu ya. Tapi ini kan maksudnya intinya dia untuk membuat sendiri ya, supaya lebih gampang, lebih murah ya, tidak lebih boros ya. Kalau beli kan itu sudah beda ya, kan memang nggak punya waktu, dia punya uang, dia beli bisa. Tapi alangkah baiknya kalau YouTube ini menginspirasi untuk membuat sendiri, tidak untuk beli ya, kira-kira gitu Mbak Kiki Nje. Ya, ini teman-teman petani Indonesia, ini contoh aplikasi ya penggunaan media cangkok sisip tadi ya, atau cangkok biasa. Sebelum kita melakukan cangkok, ini batangnya diolesi dengan zat pengatur tumbuh Natusec ya. Kita biasa pakai Natusec yang bikin sendiri. Tapi kalau nggak ada Natusec di kota Panjenengan ya bisa pakai zat pengatur tumbuh punya banyak merek ya, itu bisa ya, tidak harus pakai Natusec. Tapi kalau ada Natusec ya pakai Natusec. Caranya ini batangnya setelah diolesi kering kemudian disisip ya. Nah, contohnya seperti ini ya, disisip batangnya separuh dari batang, kemudian disisipi plastik ya. Plastik bisa potongan dari botol air mineral itu dijadikan sisipnya ya, begitu. Kemudian aplikasi dari tadi media cangkok tinggal belah aja pakai cutter ya, dibelah, kemudian istilahnya dibuka sedikit, kalau Jawanya ini dijembeng ya. Nah, setelah dibuka dikit atau dijembeng, nah baru tempelin ke tadi ya, sisipan yang udah dikasih
zat pengatur tumbuh, ya tinggal tali sudah jadi kan, tidak ribet gitu loh, simple, ribet, cepat, ya, tangannya tidak kotor, ya, tinggal plastiknya aja disediain. Nah, jadi udah satu cangkok sisip, ya kan. Nah, satu pohon tuh nanti bisa disisipin banyak ya, misalnya bisa tergantung batangnya mau dicangkok mau berapa, ya. Nah, ini contohnya beberapa ya tanaman ya. Ini juga satu lagi mau diperjelas, yang tadi mungkin masih kurang jelas, diolesi dulu pakai zat perangsang akar, kemudian nunggu kering baru disisip plastik kayak yang pertama tadi, ya. Setelah itu baru aplikasi daripada media cangkok sisip, ya. Cangkok sisip ataupun cangkok biasa bisa ya pakai media ini ya, tidak harus pakai sisip ini, cangkok biasa bisa. Nah, itu tinggal tempelin ya, setelah ditempelin tali selesai, cepet banget, ya kan? Karena ini kan udah disetok sebelumnya ya, jadi tidak ribet menyiapkan medianya dan sebagainya begitu. Terutama bagi teman-teman yang punya koleksi tanaman tabulam pot, ya, yang bagus tapi pengen dikembangkan sebanyak mungkin misalnya, ya kan, karena memang bibitnya bagus, sayang kalau nggak diperbanyak kan. Nah, diperbanyaknya dengan cara di cangkok sisip seperti contoh ini ya. Nah, ini diulang supaya lebih jelas ya, teman-teman, cara aplikasinya bagaimana ya. Nah, kemudian tinggal dirapiin, dipotong talinya, jadi, ya kan, tinggal nunggu 5-6 minggu, nah, insya Allah akarnya akan mulai tumbuh ya. Nah, ini contoh ya, beberapa stek atau cangkok sisip ya, satu pohon ada beberapa ini ya. Nah, tinggal kalau sudah begini kan menarik kan, asik, ya kan. Tinggal nanti saatnya pada tumbuh, motongi, tanam di media, ya, jadilah tabulam pot baru. Nah, kemudian ada contoh ini pohon alpukat, ya, pohon alpukat kan batangnya itu rentan. Nah, itu pakai disisipin bambu supaya dia kalau kena angin nggak patah. Jadi baliknya itu disisipin bambu kecil gitu, ditali ya. Nah, kalau alpukat memang agak lama ya, tumbuh akarnya agak lama dibanding dengan tanaman lain ya, karena memang alpukat tidak mudah untuk dicangkok. Tapi ini akan kita usahakan ini supaya tidak rentan patah ya. Di baliknya itu cangkok sisipnya dikasih bambu, kemudian diikat di batangnya. Ini contohnya nih. Ini hanya supaya tidak patah aja kena angin ya. Nah, seperti ini. Ikat supaya dia kalau kena angin dia nggak patah. Ini kita coba juga durian ya, kita cangkok sisip. Jadi ini durian ya. Cuma batang durian memang harus besar ya, paling enggak 5 cm. Jadi teman-teman ya, sebagai penutup ya, mudah-mudahan pembuatan media cangkok ya ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman petani Indonesia yang mempunyai koleksi tabulam pot yang banyak, kemudian punya koleksi tanaman buah banyak yang ditanam di tanah, dan kalau sudah banyak yang misalnya bisa dicangkok, bisa mulai dicangkok dengan cara menggunakan media ini ya. Jadi media ini sudah khusus diformulasikan untuk cangkok ya, dan sudah ada peramuannya bagaimana media ini bisa mempercepat ya tumbuhnya akar ya, terutama mempercepat tumbuhnya akar ya. Kemudian akarnya bisa banyak ya, dan insya Allah hasil cangkokannya itu maksimal ya. Kira-kira tujuannya itu. Nah, hal lain yang membuat kenapa kita harus bikin media cangkok ini, karena ini digunakan sangat praktis ya, mudah
makainya, tidak harus tangannya berlepotan gitu ya, kotor dan sebagainya. Tinggal sediakan aja media ini plus tali. Udah, begitu dilukai batang yang mau dicangkok, tinggal ini dibelah, tempelin tali, udah selesai. Tinggal nunggu dikasih tanggal berapa lama itu ya akan keluar akarnya. Saya kira itu ya, teman-teman bisa mencoba. Dan ini seandainya teman-teman jeli, ini bisa dijadikan lahan home industri di rumah ya, karena ini bisa juga dijual ya di komunitas sendiri ataupun mungkin dijual secara online ya. Dan media cangkok ini ya bisa didapatkan di Jabodetabek ya kan, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Tangerang, Bekasi, jadi Jabodetabek, biar nggak salah ingat ya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Ini nomor teleponnya nih, bawah ini ya, ini tulisannya gede nih nomor teleponnya ya. Oke ya, selamat petani Indonesia, sukses. Dan kalau masih ada yang belum jelas gimana cara membuatnya ya, bisa tanya ke saya, formulanya apa saja ya kan, kemudian campurannya apa saja, masih belum jelas ya, WA aja nanti tak jelaskan ya, kira gitu. Oke ya, selamat petani Indonesia, sukses.